Mana yang baik, meminta atau diam? How can you later supplications be a cause for his predestined giving? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'na bi ulumihi wa asrarih. كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق? Yang artinya, bagaimana mungkin permintaanmu yang datangnya kemudian menjadi sebab bagi pemberiannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Penjelasan hikmah ini bahwasanya bagaimana mungkin permintaanmu sekarang ini menjadi sebab pemberian Allah atas sesuatu yang sudah ditetapkannya sejak zaman azali. Inilah yang perlu kita pahami tentang bagaimana itu permintaan yang sebenarnya sudah ditentukan pada zaman azali. Pemberian Allah merupakan hubungan antara kehendaknya di masa azali dengan pelaksanaannya yang juga sejak azali. Di dalamnya permintaan tidak menjadi sebab karena permintaan itu datang belakangan setelah pemberian. Padahal sebab seharusnya datang terlebih dahulu daripada akibatnya. Oleh sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumihi berkata, jalla hukmul azali ayyan dhafa ilal ilali. Terlalu agung bila putusan Allah yang azali disandarkan kepada rangkaian sebab. Paternal comment is heights above needing as external cause. Adalah sikap mengecilkan putusan Allah bila kita menghubungkan putusan yang telah ada di masa azali, yaitu karunia Allah, dengan sebab-sebab. Jika ada yang berkata terkadang pemberian bergantung pada permintaan, dengan demikian permintaan menjadi sebab adanya pemberian. Jawaban sebab hakiki datangnya karunia adalah penangguhan kehendak Allah di waktu azali. Kau memintanya atas sesuatu yang sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan. Pengertiannya bahwasanya di zaman azali sebelum diciptakannya kita, Allah sudah menentukan kebutuhannya, sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan, baik tentang rizki maupun usia, yang kesemuanya itu terangkum pada takdir manusia dan terriset pada otak manusia itu sendiri. Hanya saja terkadang kita tidak bisa melihatnya. Inilah kelemahan kita. Di sini kita hanya mengakui, mengandalkan bahwasanya segala sesuatunya adalah usaha kita. Itu adalah hal yang dasar. Jadi perlu dimaklumi di mana saat itu kita belum mengenal Allah. Pada masa pengenalan, dan mungkin ada juga saat itu kita belum mampu beriman kepada Allah sehingga dinding kita untuk menyaksikan hal tersebut terhalang oleh jeripayah yang kita akui dari apa yang kita usahakan, baik dengan tenaga maupun pikiran. Padahal hakikatnya Allah sudah menentukan semuanya. Namun bagaimana caranya? Kenapa kita harus bergerak? Disitulah kita harus sadar bahwasanya kita adalah Abdullah, hamba Allah, budak Allah. Bila perlu lebih jelasnya seperti itu.
hamba di mana kita harus taat, patuh, tunduk atas perintahnya, melakukan segala sesuatunya, dan barulah kita bisa mendapatkan itu semua. Artinya sesuatu itu didapat lantaran Allah ciptakan usahanya sebelum kau dapatkan. Baik dengan usaha jeripayah maupun berdoa, maupun istiqomah, maupun perantara wasilah, maupun dengan diam, Allah sudah tentukan sebagai bentuk kuasa Allah. Apakah ada yang Allah berikan tanpa ada usaha? Ada, karena memang disitulah keagungan Allah. Allah menentukannya. Dan sebagai nikmat, dimana kita memang kalau tidak bisa menyaksikan hal itu, kita bisa merasakan kenikmatan bahwasanya jeripayah itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kita dapatkan dari apa yang kita usahakan, baik terkait rezeki ataupun yang lain sebagainya, cita-cita atau hal-hal yang kita inginkan. Apalagi disertai dengan rasa syukur. Itu yang sangat luar biasa. Apalagi ketika tidak diberi dari hasil usaha kita, namun kita mampu bisa bersyukur, itu sangat luar biasa. Artinya jika seandainya kita diberikan penglihatan dari masa azali itu, sungguh kita akan terlihat memang tidak terberdaya. Luar biasa. Bagaimana ketika kita ditampakkan harus menggunakan pakaian yang warna biru misalkan. Kemudian kita coba untuk menantang hal itu, kita akan terkecoh dengan pikiran kita dan akan terbuai pada hasil keinginan-keinginan yang akan memusingkan kita, bingung, dan mau tidak mau harus menentukan pakaian itu sendiri. Itulah luar biasanya. Itu baru pakaian, bukan yang lain-lain. Apalagi yang dibukakan dengan yang lain-lain. Sungguh maha agung karya Allah. Itu adalah salah satu karya Allah. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ri'ayatuhu lam yakun azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdhal ifdali wa azimin nawali. Perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Di manakah kau ketika perhatian dan pemeliharaannya menemuimu? Padahal di zaman azali belum ada keikhlasan amal ataupun ahwal. Bahkan belum ada apa-apa selain banyaknya karunia dan pemberian semata. Artinya memang di zaman azali itu, ketika itu belum ada amal seperti yang kita alami sekarang di alam nyata. Sudah ada amal dan ahwal. Di zaman itu belum ada. Nah, perhatian atau pemberian Allah kepadamu bukan karena doa atau amal soleh yang kau lakukan. Coba ingat di mana dirimu ketika Allah memberimu perhatian dan perlindungannya. Di mana? Apakah kau melihat Allah? Apakah kau sadar tentang Allah? Apakah kau bersandar dirimu dengannya? Tentu hal itu terkadang yang sering kita ingkari. Maknanya di masa azali kau sendiri tidak ada. Tentu saja menafikan semua yang bersumber darimu.
Jika dirimu dahulu tidak ada, berarti tak ada pula sesuatu yang bersumber darimu, baik doa maupun amal soleh. Meskipun demikian, Allah tetap memberimu perhatian dan karunia. Di masa zalih belum ada amal yang ikhlas seperti doa, salat, puasa. Tidak pula ada ahwal, keadaan-keadaan di mana kau merasakan sesuatu, keinginan, kenikmatan, kesedihan, kesengsaraan, amarah dan lain sebagainya. Bahkan belum ada apa-apa selain karunia dan pemberian Allah semata. Oleh karena itu, doa bukanlah sebab terwujudnya sesuatu yang diminta. Demikian pula amal soleh itu bukanlah sebab yang mengaruhi pemberian dan perhatian Allah atau sebab seseorang masuk surga dan selamat dari neraka. Inilah perlu kita cermatin bahwasanya adanya usaha kita bukan semata-mata kita memang harus meraih rezeki itu dan mendapatkannya. Buktinya ada yang berusaha namun tidak bisa mendapatkan. Di sini adanya usaha kita untuk menjemput, meraih, menundukkan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang tunduk padanya. Makanya ketika kita dibukakan penglihatan secara musyahadah, kita akan melihat bagaimana orang yang bekerja keras, bagaimana orang yang berpikir, itu akan menghasilkan amal-amal, bahkan bisa menggugurkan. Kalau nggak percaya lihat aja, tanya aja sama yang bisa musyahadah. Menggugurkan dosa-dosa itu sendiri. Allah alam shawab. علم أن العبادة يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال يختص برحمته من يشاء وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah mengetahui bila hamba ingin agar rahasia pertolongannya tampak. Dia berfirman, Dia yang menentukan rahmatnya untuk siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah ayat 105, surah kedua. Allah juga mengetahui bila mereka dibiarkan begitu saja, tentu mereka tidak beramal karena bersandar pada keputusan azali. Oleh karena itu dia berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Jadi perlu kita pahami, jika kita ngaku orang Islam yang diberikan kelebihan iman, artinya meyakini tentang hal ini, kita jangan samakan dengan orang-orang yang belum dihadirkan hidayah iman bagaimana tentang kuasa Allah tentang hal ini. Ya, terkadang kita mengikuti apa yang tidak kita ketahui. Mereka diberikan usaha tanpa pengetahuan hal ini. Dengan usahanya itu barulah mereka sadar bahwasannya Allah itu ada. Contohnya Albert Einstein ketika dia melakukan sesuatu sehingga sampai ke rumusan MC kuadrat, dia mengalami fana, barulah dia di situ sadar bahwasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad Rasulullah itu benar adanya tentang apa yang disampaikannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ilmuwan tentunya ketika mereka dalam keadaan fana tentang hasil yang telah dia upayakan, usahakan, mereka akan mengalami fana dan mencari kebenaran, di mana kebenaran yang nyata itu sebenarnya. Dan ternyata sudah termaktub pada Al-Quran dan hadis.
Kadang kita hanya ikut-ikutan orang-orang kafir. Orang-orang kafir diberikan kelebihan untuk membuktikan rahasia-rahasia Al-Quran dan hadis. Sementara kita terkadang diberikan kelebihan dengan iman, bukannya meyakini, mempercayai, malah menyombongkan diri atau melalaikan, bahkan mengingkari. Na'udzubillah. Makanya Allah hadirkan hikmah yang dimana awalnya itu Allah munculkan hikmah dari azali ini, kemudian yang nyata itu adalah hikmah, nanti akan berakhir juga dengan hikmah. Setelah semuanya itu sudah dibuktikan. Sebenarnya dari abad 20 ilmuwan sudah membuktikan. Dan sebelum abad 20 ilmuwan muslim juga sudah membuktikan tentang karya-karyanya. Di dalam hasil karyanya, baik dengan pengobatan, ilmuwan kimia, fisika atau yang lainnya. Namun di abad 20 ilmuwan non muslim juga bisa. Namun di situ Allah masih beri kesempatan untuk kita menyadari. Seandainya, kata Allah, seandainya bukan waktu yang telah ditetapkan, maka sudah terjadi kiamat. Itulah luar biasanya Allah masih memberikan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk apa? Untuk mengenalnya. Bukan masalah terjadi atau tidak terjadinya, masalahnya kita kenal ketika terjadi atau tidak. Karena ketika terjadi, amal itu diangkat, iman itu diangkat. Wallahu alam, itu yang saya lihat. Yang tersisa hanya ilmu. Dan disitulah ketika manusia tidak berilmu, tidak mengetahui, dia akan kalang kabut. Yang benar akan dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang tidak berilmu akan seperti kapas, tidak tahu kemana arahnya. Hanya ikut-ikutan mungkin bisanya. Itu yang ditampakkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki mungkin. Tanya aja dah yang tahu dah. Rahasia adalah sesuatu yang tertutup karena ia tersembunyi dari kita. Ketika Allah mengetahui bahwa kita menghendaki pertolongan itu terjadi dan kita memintanya dengan doa dan amal soleh serta yakin bahwa keduanya berpengaruh pada datangnya pertolongan yang kita inginkan itu, Dia langsung berfirman, Dia yang menentukan rahmatnya untuk siapa yang dikehendakinya. Firman Allah ini menghentikan kita dan memutus ketamakan kita, karena mungkin pertolongan Allah itu khusus diberikan kepada beberapa manusia saja. Sebagaimana halnya kenabian, ketika orang-orang merindukan datangnya Nabi di akhir zaman, banyak orang yang mengaku sebagai Nabi. Namun Allah mematahkan klaim mereka dengan firman-Nya. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Surah Al-An'am ayat 124. Surah ke-6. Allah juga mengetahui bahwa jika mereka dibiarkan begitu saja setelah mendapati bahwa pertolongan azali itu khusus diterima sebagian orang saja dan bukan untuk umum, niscaya mereka tidak akan beramal karena hanya bersandar kepada putusan azali itu. Mereka akan berkata, jika di masa azali telah ditetapkan bahwa kami adalah orang-orang khusus yang mendapat pertolongan Allah, niscaya kami akan selamat dari neraka dan akan masuk surga. Maka dari itu kami tidak perlu lagi beramal atau berdoa. Nah, disinilah yang perlu dipahami. Makanya
Allah sudah mengatakan kepada kita, kita ini hambanya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa di alam nyata, berarti kita bukan hamba namanya, raja. Makanya terkadang kita sok jadi raja, sok jadi bos, sok jadi penguasa. Padahal penguasa itu adalah pembantu, rakyat itu adalah pengabdi. Semuanya itu sama-sama hamba, bekerja. Itu maksudnya. Sebagaimana halnya kita biasa ya, orang biasa yang bekerja mencari nafkah seperti itu. Dan ada hikmah-hikmah dari itu semua. Baik Allah berikan pengetahuan ilmunya tentangnya, baik Allah berikan kelapangan di dalam hatinya, dan Allah kenalkan segala sesuatunya apa yang perlu dia ketahui. Hanya saja terkadang orang menutup diri. Ada yang semata-mata bekerja sekedar bekerja tanpa melihat kiri kanan. Apa itu pengetahuan, baik nama daerah, baik mungkin tempat, baik sistem itu sendiri yang ada di kantor, ataupun lain sebagainya. Dari mana itu berasal? Seharusnya di situ kita bisa berpikir agar lebih luas, lebih memahami maksud-maksud Allah yang Allah ciptakan semua untuk kita di alam nyata. Jadi manusia itu ketika diciptakan, kelebihannya alam itu diberikan kepada manusia. Kepada manusia. Buktinya semua itu bisa dimiliki oleh manusia, ditempuh oleh manusia. Ya. Bumi ini bisa dikelilingi oleh manusia, dinikmati makanannya, dikelola, bahkan dikuasai bumi. Sayangnya terkadang ada manusia bukannya diberikan di sini diberikannya amanah untuk dijaga, malah dihancurkan, malah dirusak. Artinya menyalahi amanat yang pada dasarnya diciptakan untuknya, malah menyalahinya dengan mengambil ciptaannya itu dan merusaknya dan mengakui. Makanya di hikmah-hikmah sebelumnya ada hak-hak apa yang perlu kita lakukan, hak-hak apa yang perlu kita penuhi. Jangan mengambil hak-hak Allah. Itu pengakuan itu sendiri. Selain pengakuan dalam diri, pengakuan dalam hak-hak yang Allah amanatkan. Apakah kita tidak sadar bagaimana Allah mengambil sesuatunya yang ada pada diri kita, baik harta kita, keluarga kita, alam semesta, rumah yang hancur karena gempa, tanah yang longsor. Karena apa? Karena penebangan pohon. Bumi yang amblas karena apa? Karena hal-hal yang semuanya itu adalah hasil karya ketamakan kita. Itu karya kita ketamakan dan merusak. Itu yang sebenarnya beda dengan karya Allah. Keindahan, kekuasaan, keagungan, kenikmatan itu. Makanya ketika kita memahami hikmah ini, kita perlu menyatu padukan pada asma-asma Allah itu sendiri. Kemudian kita coba untuk merasakan hadir di dalam itu semua. Bagaimana asma-asma itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik adalah orang yang sering beramal soleh. Kedekatan rahmat Allah itu adalah tanda pertolongan azali Allah. Orang yang beramal soleh, artinya kita sering mengartikan, memaknai amal soleh hanya sebatas amalan fardu dan sunnah. Amal soleh dasarnya dulu membenarkan hati
menguatkan dengan ilmu, melaksanakan dengan raga, menyaksikan dengan apa yang kita saksikan. Kalau tidak bisa menyaksikan dengan hati, kita bisa menyaksikan dengan mata kebenaran itu melalui pengetahuan itu. Bukan menyaksikan dengan mata kemudian malah merangkum kata sehingga mengartikan seenaknya aja. Padahal setiap ucapan anak-anak, orang dewasa itu ada makna hakikatnya. Makanya aneh kalau misalnya kita lagi sholat, ada anak kecil pada berisik, pada main-main. Itu hakikatnya adalah bahwasanya sholat kita masih main-main. Sayangnya kita sering kali dinasehati oleh para ulama tentang hal itu. Padahal memang sebenarnya ulama terdahulu menyaksikan hal itu, bagaimana dia melihat dengan mata batinnya, sebagaimana kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya itu adalah gambaran bagaimana sholat kita main-main. Atau mungkin ketika kita lagi sholat ada orang yang sedang duduk-duduk nyantai di jalan, ya, itu tandanya adalah sholat kita masih santai, belum ada apa-apanya. Atau mungkin ada orang, ya, yang ketika kita menuju ke masjid, ada yang menipu kita, atau hal-hal yang sesuatu yang di luar dari akal kita, pandangan kita, sebagaimana yang pada umumnya zaman sekarang pada umumnya hanya menilai kebenaran diri, bukan kebenaran ilahi. Gitu. Harusnya kita menilai kebenaran ilahi, bukan kebenaran diri. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wala tastanidu hiya ila syai'in. Kepada kehendaknya segala sesuatu bergantung, sementara kehendaknya tidak bergantung pada sesuatu. On his volitions depend everything, and his volition depend on nothing. Setiap yang memiliki wujud bersandar kepada kehendak Allah, karena kehendak Allah sudah ditetapkan sejak azali. Sementara itu kehendak Allah tidak bergantung pada sesuatu yang memiliki wujud. Kehendak Allah bermakna sesuatu yang diputuskan sejak azali, dan padanya bergantung keinginan hamba yang sudah diketahui Allah. Karena permintaan hamba dengan doa dan amal soleh tidak menjadi sebab yang mengaruhi kehendak Allah itu. Ya, jadi sebenarnya doa dan amal soleh itu tidak menjadi sebab mempengaruhi kehendak Allah itu. Nah, ini bagi orang awam, ini doa dan amal soleh itu harus untuk latihan supaya kita sadar bahwasanya kita hamba. Makanya ada tingkatannya, di mana waktu itu dia berdoa dengan mengangkat tangan. Kemudian ada lagi syariatnya bagaimana seharusnya itu tingkatan, sampai akhirnya dia tidak mengangkat tangan dan tidak berdoa. Maka sewaktu itu aku diuji, bagaimana aku diperintahkan Allah untuk menguji seorang imam ketika di hadapannya aku berdoa, kemudian aku turunkan tangan, kemudian aku ditegur oleh imam itu. Berdoa menurut saya seperti ini. Aku hanya tersenyum dan tidak mampu menyampaikan, sebenarnya aku sudah mengujimu dan aku diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Aku tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya. Aku hanya hamba Allah yang diperintahkan. Itulah artinya. Bahkan sesekali aku diuji dengan sesuatu yang tidak aku ketahui. Begitu juga aku diperintahkan untuk menguji bagaimana di dalam halaqah ilmiah, kajian suatu yang terkenal, di mana di situ sering mengamalkan doa-doa yang luar biasa, yang artinya maknanya seolah-olah kita akan masuk surga dengan keindahan maknanya dari doa-doa Syekh Yusuf. Kemudian aku diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di tengah-tengah itu sebelum doa itu mulai. Kemudian
tersinggunglah dia dengan hal apa yang telah aku lakukan. Disitulah bahwasanya sebenarnya aku sendiri tidak memahami tentang hal itu. Itulah Allah, kita melihat, menyaksikan bagaimana Allah menegur bahwasanya kau bersandar dengan amalmu, seolah-olah kau akan masuk surga dengan amalmu. Bahwasanya di situ kau tidak mengenal aku, bahwasanya aku di zaman azali itu sudah menentukan sesuatu tanpa amalmu, tanpa kau berdoa, tanpa usahamu, dan tanpa hal-hal yang lainnya. Aku sudah menentukan semuanya tanpa perhitungan, tanpa adanya kau. Begitulah kata Allah. Allah alam shawab. Ungkapan Ibnu Athaillah di atas adalah ungkapan yang amat tepat. Di dalamnya terkandung isyarat adanya ketergantungan segala sesuatu pada putusan-putusan azali dan kesampingkannya sebab-sebab. Oleh karena itu seorang hamba harus senantiasa melakukan ubudiyah, merasa butuh kepadanya dan mengabaikan pengaturan dan pilihan dirinya. Itulah terkadang perlu kita pahami. Ketika kita bersandar oleh amal kita, bisa jadi Allah perintahkan seorang atau makhluknya atau hamba-hamba lainnya untuk mengujinya. Bahkan ketika saya sendiri tidak berdaya, di mana saya harus bermain basket waktu azan, padahal saya sudah mengetahui tentang bagaimana manfaat nikmatnya sholat, tapi saya harus melakukan itu tanpa daya dan upaya. Waktu azan asar saya harus main basket di depan ustadz yang berasal dari Mesir. Dia hanya terbengong, terdiam. Padahal dididik di pesantren sholat saya sudah mengetahui, tapi tak berdaya untuk berhenti dan main basket. Itulah kuasa Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa melakukan apa yang sudah Allah tentukan. Sekalipun kita tahu kita tidak bisa apa-apa, kita hanya melaksanakan dan menyandarkan diri kepadanya. Itulah hakikat seorang hamba, menyandarkan diri kepadanya, bukan menyandarkan diri pada usaha, pada amal, pada sifat-sifat ataupun keilmuan yang kita miliki. Pada dasarnya semua itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau kita masih orang awam, kita memang perlu dasarnya melaksanakan itu. Itu adalah motivasi, semangat supaya terlatih. Jadi ada yang perlu dipahami. Jika dalam keadaan orang awam, mohon untuk di skip dulu karena bahaya jika salah memahami. Makanya perlu ada ungkapan-ungkapan yang lebih jelas dan bahkan saya sampaikan apa adanya. Abu Bakar Al-Wasiti berkata, sesungguhnya Allah tidak mendekati seorang fakir karena kefakirannya dan tidak menjauhi seorang kaya karena kekayaannya. Allah tidak peduli dengan berbagai keadaan hamba untuk memberi atau menahan karunia-Nya. Sekiranya dunia dan akhirat dikerahkan untuk bisa sampai kepadanya, niscaya tidak akan membuatmu sampai kepadanya. Jika kau singkirkan keduanya pun, niscaya tidak akan memutus jalanmu kepadanya. Tidak memutus jalan orang-orang yang mendekatinya tanpa sebab, dan tidak menjauhkan orang yang menjauhnya tanpa sebab. Allah berfirman, barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Surah An-Nur ayat 40, surah ke-24. Kemudian
Kemudian Imam Ibnu Athaillah berkata, rubbama dalluhumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi washtighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Sometimes manners dictate for them to leave supplication relying on his predicted divisions and due to them being busy with his remembrance. Yang artinya terkadang adab membuat orang-orang arif tidak meminta karena mereka telah bersandar kepada pembagiannya dan sibuk mengingatnya sehingga lupa meminta kepadanya. Ya, jadi ada makom-makom kelas-kelas yang perlu kita pahami di mana kelas kita sebenarnya. Ya, sekalipun kelas kita tinggi, tetap di dalam Islam kita harus menganggap kita paling rendah. Itu beda halnya dengan kenyataan pada kelas schooling. Ya, bangku sekolahan itu memang harus membuktikan dan dibuktikan dengan nyata. Nah, kalau ini beda. Kalaupun kita membuktikan dengan nyata, karena yang nyata hakikatnya di hati, awalnya dari kesehatan yang diberikan oleh Allah, kemudian kita bisa menyampaikan itu. Jadi ada awal, wal awalu wal akhirunya ada. Ya, ada sifat kodimnya yang perlu kita pahami. Sifat terdahulunya Allah sebelum kita tahu itu. Baik, dari perkataan Imam Ibnu Athaillah Sekandari, maksudnya orang arif terkadang diliputi sikap pasrah dan tawakal sehingga tidak mau meminta kepada Allah karena merasa cukup dengan pembagian dan ketetapan azali. Di antara orang yang kita lihat benar-benar meraih makom ini adalah Syekh Mustafa Afandi atau At-Turki Al-Husmani Al-Jarkasi. Nah, ini. Jadi di antaranya syekh-syekh inilah di zamannya. Jadi setiap zaman itu memang ada yang diberikan makom-makom itu sendiri yang sampai kepada makom-makom yang Allah tentukan. Nah, ini termasuk makom yang tertinggi di mana seseorang hamba yang sudah mencapai arif itu tidak lagi meminta. Artinya yang maksudnya ini, yang makom arif ini sudah mencapai makom bako dan makom zat yang benar-benar mengenal dan melihat takdir itu sendiri pada mukasyafah musyahadanya. Itu sebenarnya. Jadi ada syahadat yang tertinggi di mana menyaksikan segala sesuatunya itu pada kenyataan yashhadu bihi, pada penyataan penyaksiannya. Nah, dia sudah mengalami alam-alam azali itu sebelum dia meminta, dia sudah tahu, kemudian masuk ke dalam alam sadarnya, menerima. Sementara kita sebagai orang awam belum tahu, kemudian ketika kita tidak diberi, kita sedih. Itulah buktinya, artinya ada roh di alam kita yang ketika masuk ke dalam jasad itu kemudian diuji. Ketika mengalami ujian itu kita merasa kecewa. Itu sebenarnya adalah ada positif yang ditentukan, negatifnya itu adalah jasad sehingga berbenturan dan mengalami hal-hal yang seperti kecewa, sedih, nangis, marah, benci, dengki. Itu sebenarnya artinya roh yang masuk menyatu ke dalam diri manusia itu tidak menerima kenyataan. Karena apa?
sebenarnya yang nur ilahiyah yang kita kenal dengan nur Muhammadnya itu sendiri mengetahui, namun karena berbenturan dengan apa? Ketidaktahuan kita, kesadaran kita, banyaknya celah-celah dosa yang masuk ke kita, menyatu dalam darah, menyatu dalam raga, sehingga sisi positif dan negatif ininya saling berbenturan. Di mana yang lebih kuat? Ketika yang lebih kuat itu adalah yang negatifnya, akan timbul rasa sedih, kecewa ketika tidak diberi, marah ketika disinggung. Kemudian ada juga yang marah ketika melihat hakikat dan orang tidak memahami. Itu semuanya adalah ujian karena perlu pengetahuan. Ada juga yang bangga ketika diberi karena tidak tahu. Jadi ada soft, ada hardnya juga. Dari marah, ada yang marah karena hakikat, ada yang marah karena ketidaktahuan, ada bangga karena rasa syukur, ada juga yang ketidaktahuan. Dan di sini inilah kadang-kadang yang perlu kita pahami maknanya. Ini dengan bahasa yang standar banget. Mudah-mudahan bisa dipahami. Orang-orang berbeda pendapat manakah yang lebih utama, berdoa kepada Allah ataukah hanya diam dan rela dengan pembagiannya. Di antara mereka ada yang berkata doa lebih utama karena di dalam doa terkandung ibadah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, doa adalah inti ibadah. Melaksanakan sesuatu yang mengandung unsur ibadah lebih utama daripada meninggalkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa diam dan pasrah terhadap hukum dan ketetapan Allah lebih utama dan lebih sempurna karena hal yang sudah dipilihkan Allah untukmu lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa yang zikirnya kepadaku membuatnya sibuk sehingga tidak meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang meminta. Nah, ini kadang kita sering salah paham ketika belum mengetahui ini. Kenapa suami yang sibuk zikir, sibuk sholat, itu adalah kerja juga. Artinya kerja membangkitkan lahir dan batinnya supaya energi itu ada, energi yang murni. Sehingga ketika sudah Allah berikan dan terjun pada dunia kerja, dia tidak lagi korupsi, tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh dengan apa yang didapat, tidak menyelewengkan segala sesuatunya. Jangan dicela, bahkan jika didukung itu sangat luar biasa. Artinya kerjanya dia kepada yang menciptakan dan bisa menundukkan segala sesuatu yang diciptakan, alam semestanya bisa ditundukkan sejauh mana dia bisa kerja dengan Allah. Artinya amalan-amalannya benar-benar menyatu dekat dengan Allah, dan itu bisa menundukkan. Makanya banyak orang yang ketika dia bersolawat, zikir, kerjanya seperti itu, sholat, rezekinya datang sendiri. Itu hal yang wajar karena semuanya itu adalah ada sangkut pautnya. Alam tercipta dari lafaz-lafaz itu sendiri, akal tercipta itu dari angka-angka itu sendiri di zaman azali. Wallahu a'lam bishawab. Keceplosan. Sebagian orang berkata waktu itu bermacam-macam jika seseorang merasakan dorongan untuk berdoa di hatinya seperti kelapangan dan kekhusyukan, doa baginya lebih utama. Namun jika ia merasakan di hatinya dorongan untuk diam seperti tidak khusyuk atau gelisah, diam baginya lebih baik apabila ia tidak mendapati dorongan apapun yang di hatinya. Mendapati dorongan apapun di hatinya. Berdoa ataupun tidak berdoa sama saja baginya. Namun jika mendominasi kala itu adalah ma'rifat, diam lebih baik. Ibnu Athaillah menegaskan ucapannya tentang adab di atas dengan menyatakan bahwa terkadang adab itu terpelihara pada saat seseorang tidak meminta.
Ia berkata, innama yudhakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa, dan yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor. Only he who can forget is reminded, and only he who can neglect it is told to attentive. Is told to be attentive. Artinya perlu kita pahami lagi, kembali lagi, flashback lagi. Yang tidak meminta itu yang makomnya tinggi, yang sudah benar-benar. Dan ada kalanya kita sebagai orang biasa memang tidak bisa meminta, dan belum meminta sudah Allah berikan. Kadang itu biasanya terjadi ketika terdesak. Ketika dalam keadaan terdesak, kepasrahan, keputusasaan, Allah belum meminta, sudah Allah berikan. Ya. Dan ketidakberdayaan itu terjadi pada kita, sekalipun kita masih dalam tahap orang awam. Tapi jangan terus-terusan. Kalau kita merasa masih awam, kita perlu. Artinya apa? Sebagai riyadhah kita perlu meminta dengan syariat yang ditentukan caranya. Sebagai apa? Sebagai riyadhah, untuk menundukkan diri kepada Sang Pencipta. Sebagai latihan untuk benar-benar, oh kita bahwasanya hamba. Oh ternyata kita memang hamba itu perlu butuh kepada Allah. Butuh itu meminta, sebagaimana Allah gambarkan kepada manusia lainnya, ya kan? Ketika dia butuh datang meminta, ketika dia ingin kerja, buat surat lamaran, kemudian menyuruhkan interview, berharap untuk diterima. Ketika dia ingin mendapatkan klien, ya kan, dia coba untuk, ya kan, bernegosiasi mungkin, ya kan, berharap. Nah, berharap itu ada yang minta, ya kan, dengan spekulasi yang perlu dikembangkan dengan teknik-teknik marketingnya gitu. Yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor dan tidak teliti. Sifat lupa dan teledor ini amat mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu tidak meminta kepada Allah menurut orang-orang arif adalah adab, karena tanpa diminta dan diingatkan pun Allah tidak akan lupa dan teledor. Nah, sebenarnya tanpa diminta memang Allah akan memberi, namun kadang Allah dorong diri kita, ada irodah yang membuat kita nggak kuat dan akan bergerak. Itu sebenarnya tandanya kita harus bekerja, melaksanakan, kemudian meminta dorongannya. Itu sebenarnya tanda yang terkadang tidak kita sadari, ya kan? Aneh memang terkadang kalau kita mengaku orang Islam, mengaku beriman, hal yang ini tidak kita sadari. Jangankan kita sadari, kita ketahui, bahkan terkadang kita ingkari. Kita rasakan, bahkan juga diingkari. Kita saksikan dengan mata batin kita, bahkan juga diingkari. Itulah. Dan itu juga memang terjadi pada diri saya juga. Itu apa tandanya? Membuktikan keagungan Allah, bahwasanya sesuatu yang kau ketahui, kau lihat, kau nikmati itu pada genggaman diriku. Kau tidak berdaya apa-apa, kecuali akulah yang menentukan semua itu dengan kuasaku, dan aku yang menitipkan dan amanatkan itu semua. Al-Wasiti pernah diminta untuk berdoa, maka jawabnya, aku takut jika aku berdoa dikatakan kepadaku, jika kau meminta kami apa yang kau miliki kepada kami, berarti kau menuduh kami. Jika kau meminta apa yang tak kau miliki,
berarti kau telah buruk dalam memuji kami. Jika kau rela dan ridho, kami akan memberimu berbagai perkara yang telah kami putuskan sepanjang masa. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Ini yang baru standar, makanya terkadang di zaman akhir zaman ini yang standar diabaikan karena sudah melihat teknologi. Teknologinya itulah hasil dari pecahan ini yang yang dikaryakan di dalam otak manusia itu sendiri menghasilkan. Artinya contohnya bagaimana orang ketika mendekatkan diri kepada Allah kemudian sampai kepada cahaya manusia dengan usaha-usahanya masuk sampai ke cahaya, dia akan kembali lagi dan menghasilkan apa? Menghasilkan manfaat dari energi lingkungannya itu. Artinya itu sudah menembus cahaya. Itu sebenarnya hal-hal yang memang sudah dibuktikan dalam keilmuan. Tinggal nunggu waktu kiamat saja yang Allah tentukan. Itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi jangan heran jika kiamat itu datangnya tiba-tiba, itu jangan heran. Itu udah hal yang biasa. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan. Dan tentunya Allah masih punya belas kasih. Sebelumnya kiamat Allah hadirkan dulu, ya, Allah tegaskan lagi di ilmu dasarnya. Setelah dari dasarnya Allah keluarkan, kemudian kembangkan lagi, kemudian sudah tidak dianggap, kemudian didatangkan lagi. Itulah dasarnya hikmah, itu intisari dari Al-Quran itu sendiri. Ya, sebenarnya saya tidak pantas dan belum pantas untuk mengkaji ini, walaupun Allah memberikan dan memperjalankan sesuatunya, menyaksikan sesuatunya, saya merasa belum pantas karena memang ada ulama-ulama yang lebih pintar dan memahami dan yang familiar dan yang pantas, yang familiar. Tapi apalah daya, saya hanya menyampaikan dengan kebodohan dan ketidaktahuan sebenarnya, dan bahkan saya tidak konsep pada pemikiran, hanya keluar dari dalam hati. Respect. Artinya jika ada kesalahan, itulah kesombongan saya. Karena manusia cuma bisa salah doang, yang benar hanya Allah. Ya, ada kesalahan baik hal yang lainnya, itu hanya apa? Bentuk dari kelemahan manusia itu sendiri dan ketidakberdayaan itu sendiri. Makanya ketika membahas ini harus menisbatkan, ada hukum nisbat yang perlu kita pahami, dan ini memang sebenarnya tidak perlu dikasih tahu, tapi artinya dasar menyandarkan diri gitu. Dan berikutnya Imam Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah nafa'ana bi ulumih berkata, urudul faqati a'yadul muridin. Datangnya beragam kesukaran merupakan hari raya bagi para murid. Nah, itu dia. Times of need are the celebrations days of this clay. Hari raya adalah hari di saat kebahagiaan meliputi seluruh orang bagi para murid. Kesukaran adalah hari raya yang mendatangkan kebahagiaan. Para murid merasa bahagia dengan kesukaran karena kesukaran dapat mempercepat sampainya mereka kepada tujuan. Selain itu, di dalam kesukaran terkandung penghinaan dan pembatasan hawa nafsu. Orang-orang awam amat senang dengan kedatangan hari raya karena mereka bisa mendapatkan keinginan hawa nafsunya berupa makanan, lezat, pakaian baru, dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang ingin mengenal Allah, dia harus melepaskan semua yang menempel pada hatinya tentang hal-hal duniawi. Artinya mentauhidkan yang satu, jangan mencampur adukan di dalam dirinya tentang apa-apa yang dia miliki. Makanya terkadang
kita sering mendengar hikayat-hikayat, dan sebenarnya itu adalah nyata, di mana seorang harus katakanlah dia rela gembel, rela meninggalkan kekuasaannya, rela untuk tidak makan, berpuasa, mengosongkan diri, artinya melepaskan kenikmatan dunia untuk mengenal apa? Untuk mengenal Allah. Hambanya yang rendah ini, yang tidak berdaya ini, ingin mengenalmu ya Rob. Baru disitulah, jika Allah berkehendak, Allah akan mengenalkan dirinya. Namun tidak semudah itu terkadang. Bisa jadi setelah usaha jerih payahnya, dia tidak bisa. Dan terkadang setelah dia pasrah dari usaha-usahanya itu, barulah Allah mengenalkan dirinya gitu. Jadi ada perjalanan yang luar biasa untuk mencapai Allah. Terkadang perjalanan itu kita baru kenal, baru sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang kita kenal sebagai yang ada di manusia itu sendiri. Ya kan? Apa? Ya, kita bisa lihat di Asmaul Husna, Al-Mutakabbir, ya, kesombongan, ya kan. Al-Latif, mungkin baru kenal itu sehingga sopan, inilah hikmah, santun. Itu baru segitu, ya kan. Al-Qahar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru secuilnya. Belum yang sifat-sifat lainnya yang di luar Asmaul Husna. Sungguh luar biasa Allah, yang terkadang baru dikasih sedikit, itu jika ditampakkan pada manusia itu kan luar biasa. Makanya keagungan Allah pada kalamnya dan yang termaktub ya dalam firman-Nya di Al-Qur'an, jika kita melihat, menyaksikan, itu sangat luar biasa. Wajar jika gunung itu bisa meletus, alam semesta itu bisa hancur. Wajar jika kita bisa menyaksikan sebenar-benarnya. Inilah hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hikmah ini, yaitu hikmah dari pembahasan di hikmah kitab kedua, di hikmah 12 sampai 19. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Jika kesalahan dan kekurangan tentunya dari saya pribadi, dan kelebihan dan kebenaran itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Keagungannya saya hanya bisa menyampaikan walaupun memang sebenarnya tidak pantas, dan apalah daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.